Keluarga berencana atau KB adalah sebuah topik yang penting dalam berkeluarga. KB dapat membantu pasangan untuk membuat keputusan yang tepat terkait jumlah anak yang mereka inginkan dan kapan mereka ingin memiliki anak. Apa saja sih tujuan dan manfaatnya, jenis metode kontrasepsi yang tersedia, dan cara memilihnya? Yuk kita bahas lengkapnya bersama saya Dr. Gama hari ini hanya di channel Kata Dokter. Jadi, KB atau keluarga berencana adalah suatu program untuk mengatur jarak kelahiran. Hal ini bertujuan apabila seseorang atau keluarga ingin mengatur berapa jumlah anak yang ada atau bahkan menunda kehamilan dengan alasan tertentu. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan dari ibu. Untuk KB itu dilakukan dengan beberapa alat kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri terbagi menjadi dua. Ada kontrasepsi yang hormonal, ada juga kontrasepsi yang non-hormonal. Untuk yang non-hormonal, salah satunya adalah menggunakan kalender, itu dengan mengetahui tanggal-tanggal waktu ovulasi itu terjadi, sehingga hubungan dilakukan di luar waktu ovulasi tersebut. Namun, pada kontrasepsi tanggal ini harus dipastikan bahwa jarak menstruasinya berlangsung normal. Kedua, ada juga yang menggunakan barrier. Yang menggunakan barrier contohnya adalah dengan menggunakan kondom, baik pada kondom pria maupun kondom yang tersedia untuk wanita. Nah, kemudian ada juga alat kontrasepsi non-hormonal yang dimasukkan ke dalam rahim. Atau nama lainnya adalah IUD seperti Koperti yang tidak mengandung hormon. Pemasangan IUD ini bisa dilakukan beberapa saat setelah menstruasi agar posisi serviks sedang dalam posisi yang cukup terbuka sehingga tidak nyeri pada saat dilakukan pemasangan. Namun jangan takut untuk mengkonsultasikan terhadap petugas medis terlebih dahulu kapan waktu yang tepat untuk dipasang alat-alat kontrasepsi. Kemudian ada juga kontrasepsi dengan coitus interruptus atau penggama berkala sehingga dikeluarkannya cairan ejakulasi di luar. Nah, namun cara-cara tersebut tentunya memiliki efektivitas yang kurang tinggi. Untuk KB-KB yang hormonal, salah satunya adalah KB pil. Pil KB ini diminum rutin setiap hari. Sebenarnya memiliki manfaat yang baik dan efektivitas yang cukup tinggi. Namun, tingkat kepatuhan untuk konsumsi setiap hari itu biasanya sering dilanggar, sehingga seseorang yang lupa untuk mengkonsumsi pil KB memungkinkan terjadi angka kegagalan yang tinggi. Yang kedua, ada juga KB suntik hormonal. KB suntik ada yang suntik 1 bulan, ada juga yang suntik 2 bulan. Tingkat keberhasilan di sini cukup tinggi. Namun, apabila seseorang memiliki beberapa resiko penyakit, pada KB suntik ini perlu dikonsultasikan dulu kepada dokter. Angka keberhasilan yang tinggi, namun perlu kepatuhan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan setiap bulan atau 3 bulan sekali agar melakukan suntikan ulang. Nah, kemudian ada juga implan, di mana implan itu biasanya bertahan selama 3 bulan dengan cara dimasukkan ke dalam kulit bagian lengan. Implan tadi akan mengeluarkan hormon untuk mencegah proses kehamilan. Ada juga IUD yang berisi hormon. Nah, IUD tersebut sama prinsipnya masuk ke dalam rahim, namun secara berkala mengeluarkan hormon yang baik untuk mencegah terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Sebenarnya, prinsip dari KB itu sendiri adalah mencegah bertemunya antara ovum atau sel telur dengan sperma yang ada. Nah, mencegahnya tersebut tadi caranya ada yang dengan mekanik, ada juga dengan cara hormon agar pertemuan antar sel telur dan sperma tadi tidak terjadi. Baik, jadi dari efek samping sendiri tergantung alat kontrasepsi apa ya yang digunakan. Apabila alat kontrasepsinya mekanik, tentu ada rasa tidak nyaman. Misalkan seperti kondom, ada beberapa orang yang mungkin tidak nyaman menggunakan kondom. Nah, kemudian apabila kondom tersebut juga digunakan tidak dengan baik, masih memungkinkan keluarnya cairan sperma dari pori-pori kondom yang kurang erat. Nah, jadi masih angka keberhasilan untuk kontrasepsinya tidak setinggi
lagi dari yang hormonal atau yang mekanik lainnya seperti IUD. Nah, untuk pil KB juga pada beberapa orang cenderung bisa meningkatkan berat badan. Namun, untuk pil KB sendiri sekarang sudah ada jenis terbaru yang tidak terlalu merubah metabolisme tubuh sehingga tidak menyebabkan kelebihan berat badan yang terlalu bermakna. Nah, kemudian pada KB yang suntik, ini pada saat disuntikan hormonal, nah setelah orang tersebut ingin kembali subur dengan cara menghentikan proses suntikan KB, itu tidak bisa langsung subur pada masa itu. Jadi harus menunggu kurang lebih 3-6 bulan sampai kadar hormonal di dalam tubuhnya bisa stabil kembali dan bisa mulai melakukan proses fertilisasi. Nah, kemudian untuk IUD sendiri memiliki efek samping mungkin tidak nyaman pada saat proses pemasangan. Tapi hal itu tidak terlalu bermakna apabila pemasangan dilakukan dengan baik. Nah, untuk IUD sendiri bisa berlangsung atau bertahan 5 sampai dengan 10 tahun sehingga lebih memudahkan bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk kembali ke fasilitas kesehatan secara berkala. Dan tingkat keberhasilan dari IUD itu sendiri cukup tinggi, yaitu 99% kemungkinan untuk mencegah kehamilan. Ada juga kontrasepsi darurat atau sering disebut dengan morning after pill. Itu biasa digunakan untuk beberapa kasus, misalkan pada kasus hubungan yang tidak diinginkan, pada kasus pemerkosaan, tenaga medis bisa memberikan kontrasepsi emergensi tersebut dalam bentuk pil yang berisi kandungan hormonal yang begitu tinggi. Hal tersebut bisa mencegah proses pembuahan yang diberikan dalam waktu 24 hingga 40 jam pertama setelah hubungan itu terjadi. Tapi tentunya tidak boleh sembarangan dilakukan karena hanya atas indikasi yang ditentukan oleh dokter. Baik, jadi kontrasepsi sendiri perlu dipertimbangkan terlebih dahulu antara suami dan istri apakah ada keinginan untuk merencanakan jumlah anak dalam satu keluarga atau mungkin jarak antara satu anak dengan anak lainnya. Karena prinsipnya kontrasepsi ini bisa digunakan dalam satu keluarga agar lebih terencana. Juga bisa digunakan untuk mencegah penyakit menular seksual pada beberapa kasus yang beresiko. Nah, pada usia-usia rentan yang sudah tidak disarankan untuk mengalami proses kehamilan, bisa juga disarankan untuk metode steril. Nah, steril ini pada perempuan bisa dinamakan tubektomi, dan pada laki-laki yaitu vasektomi. Program keluarga berencana sangat bermanfaat untuk melindungi kesehatan ibu dan anak, mendukung pertumbuhan dan pengembangan keluarga yang sehat, serta mengurangi beban ekonomi dan sosial. Memilih metode kontrasepsi yang sesuai dan mendapatkan layanan kesehatan yang ideal dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!